Sudah. Baik, Bapak Ibu guru peserta yang hadir hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, selamat siang Bapak dan Ibu guru yang luar biasa. Saya Indah Kumala akan menjadi moderator pada sesi kita hari ini yang akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu budaya positif di sekolah. Sebelum kita memulai, izinkan saya untuk memulai dengan menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan di dalam kegiatan diskusi kali ini. Rangkaian acara yang kita hari ini terdiri dari pembukaan, penyampaian materi, sesi diskusi, dan penutup. Pertama-tama, mari kita mulai dengan pembukaan. Saya ingin mengundang narasumber kita hari ini, yaitu Ibu Septi Eskanisih, SPD, untuk menyampaikan materi dengan topik yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu budaya positif di sekolah. Silakan untuk Ibu Septi Eskanisih untuk memulai penyampaian materinya pada hari ini. Iya, terima kasih Bu Endah. Selamat siang Bapak Ibu guru yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan membahas tentang budaya positif di sekolah ya. Sebelumnya saya minta maaf kalau hari ini mengganggu aktivitas panjenengan sedoyo. Terima kasih atas kehadirannya. Sekarang saya mau presentasikan budaya positif kita di sekolah. Sebentar nggih. Nah, kita bisa lihat. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Halo. Belum muncul Bu Septi? Belum muncul? Belum, atau mau dibantu? Bentar. Belum muncul juga kah? Belum. Belum? Kok gak muncul ya? Sudah muncul Bu, sudah muncul. Sudah, oke. Terima kasih. Sekarang kita mulai saja ya diseminasi budaya positif kita sekarang di sekolah. Tujuan kegiatan kita hari ini adalah menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman guru mengenai konsep-konsep inti dalam budaya positif. Jadi siang ini kita akan membahas tentang kegiatan-kegiatan positif kita di sekolah. Konsep inti budaya positif, konsep inti yang ada dalam budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, dan yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi sebentar. Ini tuh sudah katanya tadi sudah ini dah ini. Sudah muncul Bapak Ibu?
Sudah Bu Sabti. Oh iya, Sudah tapi Bu maaf ya, Sabti. belum muncul. Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjut ya, mulai lagi dari awal. Tujuan kegiatan kita hari ini menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman guru mengenai konsep-konsep inti dalam budaya positif. Itu tujuan kegiatan hari ini. Sekarang apa saja yang ada dalam budaya positif itu? Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, dan yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah melakukan keyakinan kelas ya di awal pembelajaran kemarin. Sekarang apa perubahan paradigma dalam belajar? Itu pertanyaan yang pertama untuk kita. Perubahan paradigma dalam belajar itu apa? Perubahan paradigma dalam belajar menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah transformasi pendidikan. Ada tiga kerangka perubahan, yakni kodrat keadaan, itu bisa kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua prinsip perubahan atau asas trikon. Yang ketiga budi pekerti. Budi, cipta, rasa, dan karsa pekerti adalah termasuk tenaga. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang sekarang ini marak ya, profil pelajar Pancasila. Sekarang apa saja profil pelajar Pancasila? Pasti Bapak Ibu juga sudah pernah mendengar, ini biasa dilakukan dengan anak-anak ya Bapak Ibu. Mungkin masih ingat lagunya seperti apa? Ada yang ingat lagu profil pelajar Pancasila kita? Siapa ini? Bu Ratna masih ingatkah lagu kita? Ya, nggak ingat Ada Nai. Bu Sofi. Bu Sofi apa? Oh ini Bunda Sofi ini biasanya yang ingat lagu P5 kita. Coba Bu ya. Ayo. Belajar Pancasila, Beriman dan bersabar pada yang Tuhan, berakhlak dan mulia, Bhinneka percayaan diri, dan kritis. Ya, terima kasih Ibu-Ibu. Itu kan ada biasanya dinyanyikan sama anak-anak waktu pagi ya. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, berkebinekaan global. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, kreatif. Dan yang terakhir, bernalar kritis. Terus selanjutnya ada pertanyaan pemantik lagi. Apa itu disiplin positif? Kita pasti bertanya-tanya, apa toh disiplin positif itu, khususnya yang ada di sekolah. Lanjut, disiplin positif itu berasal dari kata disiplin. Disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sedangkan disiplin sendiri itu sudah berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin di sini bisa diartikan merupakan salah satu cara menerapkan disiplin pada anak untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman atau paksaan. Jadi disiplin positif di sini itu anak-anak melakukan sesuatu hal itu tanpa paksaan dari guru atau siapapun. Bisa dikatakan mereka melakukan sesuatu dari kesadaran mereka diri masing-masing. Sekarang yang lanjutnya, mengapa disiplin positif itu penting untuk dipahami guru? Kenapa kita harus sebagai guru itu paham betul apa yang dinamakan disiplin positif? Seperti itu. Disiplin positif
itu merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif di sekolah kita. Jadi disiplin itu harus diperlukan di dalam sekolah karena apa? Karena kalau tidak ada kedisiplinan pasti amburadul nggih, Bapak Ibu. Bisa kita contohkan saja, umpama tidak ada kedisiplinan waktu dalam masuk sekolah. Pasti anak-anak ada yang berangkat jam 8, bahkan bisa jam 10 karena mereka telat untuk bangun. Terus tujuan mendidik. Tujuan mendidik itu agar mampu menciptakan murid yang memiliki disiplin diri. Sekarang sehingga murid itu bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik di sini itu bisa dikatakan motivasi dari dalam diri mereka sendiri, bukan karena paksaan dari orang lain ataupun paksaan dari guru. Okay? Terus lanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif itu saat menerapkan disiplin positif, seorang pendidik pasti perlu memperhatikan apa yang dibutuhkan murid-muridnya, tidak hanya dari diri seorang guru saja, tapi kita sebagai guru harus bisa memperhatikan apa yang anak-anak mau, apa yang anak-anak butuhkan, seperti itu. Terus selanjutnya ada pertanyaan lagi. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Coba, siapa yang tahu kebutuhan dasar manusia itu apa saja ya Bapak Ibu? Mungkin Pak Nei tahu? Tahu Bu, tahu. Kebutuhan makan dan minum, Bu. Apa? Kebutuhan apa Pak Nei? Kebutuhan dasar manusia Ya, apa saja Pak kebutuhan yang Nei? paling saya suka ini Bu, kebutuhan kasih sayang. Nah, itu. Nah, betul sekali. Kita perlu kasih sayang. Kebutuhan apa lagi ya mungkin Bu Uci? Bu Uci bisa? Kebebasan, Bu. Lah, ya betul sekali, kebebasan. Sekarang ke slide selanjutnya aja ya biar kita tahu apa sih kebutuhan dasar manusia itu. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia. Ada, ya betul sekali tadi Pak Nek, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Terus kebutuhan kebebasan, ada lagi penguasaan, kesenangan, dan bertahan hidup. Itu kebutuhan dasar manusia. Maka kita itu sebagai manusia pasti butuh kasih sayang dan butuh kebebasan. Kalau tidak bebas kita akan merasa terkekang. Nah, begitu juga anak-anak atau siswa-siswa kita juga membutuhkan semua itu. Terus kita lanjut, kebutuhan dasar manusia itu akan muncul motivasi perilaku manusia. Dari kebutuhan itu tadi pasti nanti akan muncul motivasi perilaku manusia. Terus selanjutnya, apa yang dimaksud motivasi? Tadi kan sudah disebutkan kebutuhan dasar. Sekarang kebutuhan dasar tadi muncul motivasi. Nah, sekarang pengertian motivasi perilaku manusia itu apa? Seperti itu. Perilaku motivasi manusia itu, motivasi sendiri artinya adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan untuk tujuan tertentu. Motivasi itu dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu berasal dari luar, misalnya dari guru, dari orang tua, seperti itu. Kalau motivasi intrinsik itu dari dalam dirinya masing-masing. Nah, ini ada apa saja motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Itu menurut Diana Gosen. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seseorang anak itu melakukan sesuatu agar tidak dihukum. Itu namanya motivasi ekstrinsik. Contohnya, mereka itu datang ke sekolah tepat waktu karena
takut dihukum oleh gurunya. Nah, seperti itu contohnya. Sekarang yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, mereka anak-anak atau siswa-siswa kita mengerjakan PR karena ingin dipuji oleh gurunya. Itu namanya motivasi ekstrinsik. Sekarang motivasi yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menjadi diri sendiri. Contohnya, dia itu sadar kalau kewajiban seorang siswa itu pasti datangnya tepat waktu sebelum jam pelajaran. Nah, itu namanya motivasi intrinsik karena ada kesadaran dari dalam diri mereka sendiri. Sekarang next ya, apa dampak pemberian hukuman? Dampak pemberian hukuman atau penghargaan pada anak. Pasti hukuman itu timbul dampak terhadap anak atau siswa-siswa kita. Nah, ini jika ada hukuman pasti di dalam diri anak itu muncul hal yang menyakitkan. Ya enggak Bapak Ibu, kalau kita menghukum anak, pasti anak tersebut pasti hatinya akan sakit. Yang kedua, pasti mereka merasa tidak nyaman karena kemarin sudah dihukum seperti itu. Dan anak pasti akan merasa takut karena mereka kemarin dihukum, akhirnya mereka punya ketakutan tersendiri, takut kalau dihukum lagi. Terus yang keempat, anak menyembunyikan kesalahan. Kalau ada rasa takut, besoknya lagi kalau dia melakukan kesalahan, pasti dia tidak bisa jujur, pasti akan menyembunyikan kesalahan mereka karena takut dihukum lagi, seperti itu. Terus yang kelima itu ada anak menjadi rendah diri. Jadi rendah diri maksudnya minder dengan teman-temannya. Kalau dia dihukum takut, minder sama teman-temannya, kemarin saya dihukum seperti ini, jadi malu, seperti itu. Yang keenam ada konsep diri yang buruk. Mereka itu merasa dirinya itu buruk, tidak seperti teman-temannya yang lain, seperti itu. Terus lanjut ke apa yang seharusnya dilakukan guru. Lah, ini ada sangkut pautnya dengan hukuman yang diberikan tadi. Selain hukuman itu apa yang harus dilakukan guru? Nah, ini bisa dengan konsekuensi. Konsekuensi itu ada penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek, ada stimulus dan respon. Yang ketiga ada mendorong kepatuhan. Anak kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan karena adanya konsekuensi tadi. Yang kelima, anak belajar taat peraturan. Dan yang keenam, konsep diri menjadi baik. Itu identitas kesuksesan dengan konsekuensi, bukan hukuman. Terus yang lanjutnya, ada lagi pilihan ketiga itu selain hukuman, konsekuensi, yang ketiga itu ada restitusi. Restitusi itu lebih halus lagi daripada konsekuensi. Dengan adanya restitusi, anak akan bertanggung jawab atas perilakunya. Apa yang mereka lakukan itu, mereka akan bertanggung jawab, tidak disembunyikan atau tidak merasa takut. Terus yang kedua, menguatkan anak dalam jangka waktu panjang. Terus yang ketiga, anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi mereka bisa menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Yang keempat, anak memegang kontrol atas dirinya. Namanya ini teori kontrol diri. Yang kelima, anak menjadi bersemangat memperbaiki kesalahannya, bukan bersembunyi dari kesalahannya. Yang keenam itu mereka jadi menjadi diri yang semakin kuat. Itu kalau dengan kita melakukan dengan restitusi, bukan dengan hukuman. Hukuman itu menurut saya terlalu kasar untuk anak. Sekarang menurut Bapak Ibu, mana yang lebih baik dari keempat cara tersebut? Ayo, siapa ini yang bisa menjawab? Mana yang lebih baik menurut Bapak Ibu semuanya? Bu Uci?
Ya sudah, kita lanjut saja ya. Mana yang lebih baik? Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid itu dengan pendekatan restitusi. Restitusi sendiri itu mempunyai arti yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu kalau menurut Gosen 2004. Sekarang ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi itu apa? Yang pertama, mereka akan belajar dari kesalahan yang mereka perbuat. Yang kedua, mereka jadi bisa memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kita menawarkan solusi atas kesalahan mereka, bukan karena paksaan. Yang keempat itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Terus yang keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ketujuh, menguatkan dan fokus pada solusi. Terus selanjutnya perbedaan penanganan ini ada kasus contohnya murid datang terlambat dengan penanganan yang berbeda. Ini jika kita menangani anak yang terlambat itu dengan hukuman. Contohnya ya, guru menghukum murid dengan hormat bendera di lapangan selama 5 menit, guru marah dan murid menjadi takut, itu termasuk hukuman. Kalau kita mengatasinya dengan konsekuensi, maka guru memberikan konsekuensi saat istirahat, murid tinggal kelas untuk menyelesaikan ketertinggalannya, guru tegas dan menghormati peraturan. Itu kalau kita menggunakan konsekuensi. Kalau kita menggunakan restitusi, dengan murid yang terlambat tadi, guru itu akan menanyakan dulu keyakinan kelas kita kepada murid apa dan membantu menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Itu contoh penanganan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasus itu tadi. Sekarang posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru itu ada bermacam-macam ya, ada lima posisi kontrol guru. Yang pertama itu sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Terus yang ketiga guru itu mengambil posisi sebagai teman. Terus yang keempat sebagai pemantau dan yang kelima itu sebagai manajer. Terus ini ada penerapan 5 posisi kontrol, ada kasus murid yang datang terlambat. Umpama kita sebagai penghukum, kita akan bilang seperti ini. Sebagai guru, kita akan bilang, kamu pasti sering terlambat. Dasar pemalas, anak keliling lapangan 2 kali, itu kalau kita sebagai penghukum. Yang kedua, kalau kita menjadi pembuat rasa bersalah, pasti kita sebagai guru akan bilang seperti ini. Kenapa kamu terlambat lagi? Senang ya membuat gurumu susah. Nanti ibu yang ditegur kepala sekolah. Nah, itu kalau pembuat rasa bersalah, mereka akan merasa bersalah dengan kata-kata kita. Terus yang ketiga itu kita memposisikan diri sebagai teman. Kita sebagai guru pasti bilang seperti ini. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Besok bangun lebih awal ya, bikin senang ibu ya, bisa kan? Itu kalau kita sebagai teman. Sekarang yang keempat, jika kita memposisikan sebagai pemantau, kita pasti akan bilang ini. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Jika terlambat, apa konsekuensinya? Nah, itu kalau kita sebagai pemantau. Sekarang kalau kita sebagai manajer, kita pasti akan bilang, kamu terlambat, keyakinan sekolah mana yang perlu kamu tingkatkan? Kamu bersedia memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu contoh penerapan 5 posisi kontrol kita sebagai guru saat ada kasus murid yang datang terlambat. Sekarang kita beranjak ke keyakinan kelas. Apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas?
Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini terlepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Contoh keyakinan kelas adalah peduli kejujuran, ada lagi menjaga kebersihan, contohnya itu ya, itu contoh keyakinan kelas. Terus lanjut, ini kemarin pas di awal tahun pelajaran saya membuat keyakinan kelas. Yang pertama ini waktu kita berdiskusi tentang kesepakatan kelas di kelas 4. Kebetulan saya ini memegang kelas 4. Terus yang kedua itu setelah kita berdiskusi tentang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, yang kedua merumuskan kesepakatan itu menjadi keyakinan kelas dengan siswa-siswa saya kemarin. Terus selanjutnya ini ada proses pembuatan poster keyakinan kelas. Yang kebetulan kemarin saya suruh buat sendiri anak-anak biar kreatif, jadi nggak saya printkan. Mereka saya suruh membuat poster keyakinan kelas. Nah ini yang keempat, ini proses waktu menempel keyakinan di kelas. Nah ini hasilnya dari keyakinan kelas. Nah ini pas waktu praktek pembiasaan keyakinan kelas. Ini waktu pembiasaan keyakinan kelas ini yang pertama ini membaca Pancasila di depan kelas dan Indonesia Raya dan menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap awal pelajaran dan membaca doa-doa surat-surat pendek. Terus lanjut ini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Ini jika murid kita membuat suatu kesalahan, kita akan melakukan segitiga restitusi, bukan dengan hukuman. Terus ini kemarin ada contoh pelaksanaan segitiga restitusi dengan murid-murid saya ya. Tapi bukan video, ini pas gambar. Ini kemarin kasus 1. Kasus 1 itu dengan yang siswa saya yang bernama Indah. Akhir-akhir ini itu sering terlambat sekolah. Ketika istirahat, saya memanggil Indah itu ke kelas untuk menanyakan permasalahan kepada anak tersebut. Nah, ini percakapan kita kemarin, ada skenarionya. Dia itu terlambat karena ini ada Assalamualaikum Bu Sabti, Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu Ibu manggil Bu Sabti suaranya hilang. daya positif saya di sekolah. Saya akan kembalikan ke moderator, Bu Endah, monggo. Mungkin ada yang mau menanggapi atau gimana? Oke. Terima kasih Bu Septi atas pemaparan materi yang jelas dan cukup menarik. Sekarang kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi diskusi. Silakan yang ingin memberikan pendapat terkait materi yang sudah disampaikan oleh Bu Septi. Silakan Bapak Ibu bisa raise hand. Oke, silakan untuk Bu Ratna untuk menyampaikan pendapatnya terkait pemaparan dari Bu Septi.
Ya, terima kasih Bu Enda atas kesempatannya. Untuk pemaparan Bu Septi luar biasa ya, sangat detail tapi juga mudah dipahami. Di sini saya ingin bertanya Bu Septi tentang penggunaan segitiga restitusi. Nah, ketika seorang guru sudah menerapkan segitiga restitusinya kepada siswa, namun siswa tersebut masih mengulangi perilaku yang tidak kita inginkan. Apakah yang harus dilakukan guru? Apakah harus merestitusi lagi atau seperti apa? Mungkin itu saja, Ya, Bu Enda, Bu Septi. Terima kasih. ya terima kasih Bu Ratna. Saya mungkin akan mencoba ya. Jika kita sudah melakukan segitiga restitusi, kok mereka masih melakukan lagi, mungkin kita bisa menanyakan kepada murid tersebut, keyakinan kelas kita kemarin apa, seperti itu. Mungkin kemarin sudah dibuat keyakinan kelas dan ada konsekuensi yang harus dilakukan anak itu, seperti itu. Mungkin kemarin sudah ada keyakinan kelas, dilarang melakukan pembulian, tapi anak tersebut tetap melakukan pembulian. Kemarin waktu keyakinan kelas kita sudah memberikan apa konsekuensi kalau kita melanggar keyakinan kelas tersebut, pasti ada ya Bu Ratna. Mungkin kita bisa mereka harus melakukan konsekuensi yang telah disepakati kemarin, seperti itu. Mungkin itu dari saya. Ya, karena bagaimana sekarang itu juga bandel ya Bu Ratna ya. Mereka masih mengulangi terus kesalahan-kesalahan mereka tanpa ada rasa jerahnya. Mungkin ada tanggapan dari Bu Uci, ada siswanya juga seperti itu. Silakan Bapak Ibu yang ingin menanggapi jawaban dari Bu Septi. Bu Ratna, bagaimana? Gimana Bu Ratna atas jawaban tadi Bu Ratna? Ya, Bu Septi, terima kasih sudah cukup jelas. Jadi melaksanakan konsekuensi ya Bu Septi. Konsekuensi yang kemarin kan sudah keyakinan kelas, pasti ada konsekuensi yang harus dilakukan jika melanggar keyakinan kelas, ya kan? Pasti ada. Dan mereka harus melakukan konsekuensi yang sudah disepakati kemarin. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu Septi. Ya, sama-sama. Mungkin bukan pertanyaan ya Bapak Ibu bisa menanggapi tentang atau ada permasalahan di sekolahnya, kita bisa diskusikan di sini juga. Pak Ne, mungkin ada sesuatu masalah di sekolahnya bisa didiskusikan di sini juga Pak Ne. Oke, giliran saya nggih. Nah, ini mungkin permasalahannya begini. Oke. Perkenalkan nama saya Silakan Ibu Bapak ingin. Dean nggih. Nggih, silakan Pak Media. Permasalahan yang paling utama adalah bagaimana kita itu ke teman-teman guru yang lain ini ya. Ini yang menjadi ada kejadian itu ketika pembelajaran ini baru kemarin terjadi. Ketika pembelajaran itu yang awalnya itu baik-baik saja gitu kan, baik-baik saja. Tapi terus tiba-tiba guru bahasa Inggris itu pada waktu menerangkan di kelas, dia melihat ada seorang anak itu yang membuka HP gitu kan, buka HP. Padahal di awal itu sudah ada kesepakatan bahwa untuk ketika guru tidak meminta mengeluarkan HP maka jangan dikeluarkan. Akhirnya ya emosi lah bu guru marah gitu loh, marah terus jadilah guru itu sebagai guru yang merasa pemberi bersalah ini. Nah ini kesulitannya di situ Bu Septi. Gimana mungkin ada apa ya? Bagaimana cara kita itu
mempengaruhi teman-teman kita, guru-guru, konco-konco guru, biar melaksanakan budaya positif itu, terutama yang restitusi. Gitu Bu Septi. Hilang Pak nih suaranya. Suaranya hilang. Terdengar apa enggak ini? Tadi hilang. Wah, aku ngomong dawa kok Hilang. Ini sudah Oh. terdengar. Tadi Oh, ada betul. kasus waktu pelajaran Waktu bahasa Inggris. belajar bahasa Inggris ya. Iya. Iya. Tadi ada kasus waktu pelajaran bahasa Inggris itu Betul. itu apa? Buka HP ya kan? Padahal sudah Ya, ada kalau kesepakatan disuruh buka kelas HP, kalau dilarang buka nggak HP ada. ya. Nah, setelah itu ya Waktu gurunya marah. Terus pembelajaran. Dan akhirnya setelah itu gimana guru Pak itu nih? menjadi penghukum ya, pemberi rasa bersalah itu. Sampai saya kan wali kelas saya ditelepon itu saya. Saya ditelepon, terus saya pas sibuk juga ya, saya juga bingung ini. Nah, ini sebenarnya bagaimana cara yang efektif agar semuanya itu bisa memakai budaya restitusi tadi. Ya, maksudnya kan Menjadi penghukum. apa yang kita lakukan agar pemahaman restitusi itu bisa benar-benar dimiliki oleh Bapak Ibu guru. Putus-putus ya, nggak dengar ya? Begitu. Sebentar Pak Nek, itu di sekolah Pak Nek itu ada peraturan. Kalau di tempat Ada peraturan saya, boleh bawa HP toh Pak? setiap hari malah diwajibkan terhadap Bapak Ibu guru. Oh, Kalau di tempat terhadap saya, Bapak Ibu itu guru. Biar tidak jadi. Iya, betul. Biar tidak jadi penghukum seperti itu toh Pak Nek. Betul, ya, betul. Betul, Bu. Halo. Putus lagi ya suaranya ya? Putus-putus ya? Ya seperti itu, Bu. Putus-putus Pak Nek. Chat ketik di chat aja ya. Jadi bagaimana cara kita memahamkan budaya positif restitusi kepada. Iya, tadi putus-putus lagi. Iya. Berarti cara menanam pemahaman ya. Berarti bagaimana cara kita menanamkan budaya positif Ya, kepada betul. guru-guru di sekolah Pak Ne gitu maksudnya. Bisa, mungkin karena terkendala jaringan juga. Ya, jaringannya mungkin ya. Sudah saya mau mencoba menjawab saja. Bagaimana menanamkan budaya positif kepada guru-guru yang ada di sekolah Pak Ne tadi ya. Mungkin kita bisa melakukan diseminasi seperti ini, tapi secara luring di sekolah Pak Ne ya. Kita kumpulkan guru-guru tersebut dan kita mensosialisasikan tentang budaya positif, tentang keyakinan kelas, tentang restitusi, segitiga restitusi itu kepada guru-guru yang ada di sekolah Pak Ne. Karena kalau dengan hukuman itu pasti efeknya sangat negatif kepada murid-murid kita ya Pak Ne ya. Bisa trauma juga, bisa ada rasa takut. Jadi kalau mereka itu membuat kesalahan jadi nggak bisa jujur, malah disembunyikan
disembunyikan oleh mereka, bukan dia itu bisa bisa bicara jujur, itu nggak bakal bisa kalau kita sebagai penghukum. Mereka malah menjadi takut dan bisa juga trauma akan hukuman yang kita berikan. Seperti itu Pak Ne. Pak Ne hilang. Pak Ne hilang, Bu Endah. Mungkin ada Bu Cahyaning. Bu Sofi, Bu Sofi, monggo Bu Sofi. Masih mute. Maaf. Terima kasih atas waktunya. Ini ya Bu, ini yang di sekolah kita. Tadi kan dikatakan, jadi kalau pemberian hukuman itu tidak, ya dianggap sangat baik ya. Tapi ketika di sekolah, tidak ada masalah di sekolah, terus anak itu sudah terus kita sudah melaksanakan segitiga restitusi ya. Terus kita kan sudah tahu anak itu sudah menyadari kesalahan, sudah terus kita itu tanya, nah sekarang bagaimana kalau sudah kesalahan itu? Tapi anak itu malah gini, Bu, saya dihukum disuruh lari-lari aja 10 kali di lapangan. Nah, itu kan kita sudah lakukan fisik. Terus bagaimana? Soalnya kita itu aja Bu ya, di sekolah kita itu memang ada itu. Ya malah yang menantang hukuman itu anaknya. Terus gimana kita? Padahal kalau kita laksanakan betul, nantinya kita itu kan masih ada ya, guru masih hukuman fisik ya gitu. Itu gimana? Berarti nantang hukuman itu Bu ya, bukan kita pakai cara yang halus, tapi mereka malah suka yang kasar-kasar seperti itu ya. Menurut ini tadi budaya positif itu hukuman itu tidak diperbolehkan Bu Sophie ya. Kita kalau bisa itu pakai yang segitiga restitusi tadi. Kita menanyakan kenapa mereka itu melakukan hal itu, pasti mereka punya alasan sendiri kan melakukan sebuah kesalahan. Mungkin ada temennya mukul, ada yang jawab kenapa kamu melakukan hal itu, iseng Bu, ada yang bicara gitu, aku senang melihat dia itu nangis. Lah itu pakai segitiga restitusi. Kita tidak boleh menghukum Bu Sophia. Di sini di budaya positif itu dilarang untuk melakukan hukuman, tetapi dengan segitiga restitusi tadi. Kita memvalidasi dulu apa alasan mereka itu apa, seperti itu. Pasti mereka juga akan menjawab alasan mereka melakukan kesalahan itu apa. Terus yang kedua kita melakukan pertanyaan dengan kemarin ada keyakinan kelas apa yang kita buat. Pasti mereka juga masih ingat ya kan, kesepakatan keyakinan kelas kemarin apa. Setelah itu baru kita menanyakan, terus kalau kamu sudah seperti itu, apa yang harus kamu lakukan? Kita memberi solusi kepada anak tersebut, tapi kita nggak langsung memberi solusi, tapi memberikan pertanyaan pemantik kepada mereka agar bisa mereka itu bisa melakukan solusi sendiri, seperti itu Bu Sophie. Tetap kita tidak boleh melakukan hukuman seperti lari-lari di lapangan atau apa gitu, tidak boleh. Mungkin dari Bu Cahyaning ada solusi yang terbaik jika anak itu meminta hukuman, tidak mau direstitusi. Bukan begitu maksud saya. Itu ada Bu Ratna, Bu Endah. Silakan untuk yang ingin menyampaikan pendapatnya. Ya, terima kasih Bu Endah. Izin berpendapat ya Bu Septi, untuk kasusnya Bu Sofi tadi itu juga sama seperti di kelas saya, tapi bedanya yang meminta hukuman itu bukan yang melakukan kesalahan, tapi temannya yang melihat, Bu, dihukum lari saja Bu, itu dari temannya. Nah, kalau menurut pendapat saya, mengapa temannya seperti itu? Karena budaya positif ini itu belum menjadi sebuah budaya di sekolah-sekolah. Menurut saya kan ini hal baru ya, hal baru, dan kita masih pada pola pikir atau paradigma yang lama bahwa hukuman itu dirasa efektif. Memang zaman dulu ya Bu, kalau kita kecil itu, kalau di sekolah melakukan kesalahan, sepertinya hukuman itu sudah membuat kita jera. Dan memang juga tidak dipungkiri banyak guru yang melakukan hukuman juga, dan
membuat muridnya itu jera dan berhenti. Tapi karena sekarang sudah zaman berbeda, hukuman ternyata tidak efektif lagi, dan ternyata budaya positif adalah solusinya, dan sayangnya ini belum membudaya, Bu. Jadi mungkin pelan-pelan baik guru harus berkolaborasi dengan banyak pihak, termasuk guru yang lainnya, kemudian kepala sekolah, dan lain-lain, untuk terus mengencarkan budaya positif. Terus menyampaikan ke anak-anak bahwa hukuman itu tidak lagi diperbolehkan, karena itu akibatnya apa, itu perlu disampaikan ke siswa. Dan sebaliknya, siswa juga harus diberitahu bahwa kesadaran itu jauh lebih penting. Kesadaran untuk belajar, kesadaran untuk tidak mengganggu teman itu jauh lebih penting, dan nanti akan bermanfaat untuk kehidupan anak. Sehingga kalau sudah terbiasa seperti itu, budaya positif juga akan ada di sekolah, dan bisa jadi tidak ada lagi murid yang meminta hukuman. Seperti itu menurut pendapat saya, Bu Septi dan Bu Sofi. Terima kasih. Terima kasih Bu Ratna pendapatnya. Saya kembalikan Memang ke budaya positif ini masih hal yang baru ya Bu Ratna ya. Jadi belum semua guru itu tahu kalau anak-anak melakukan kesalahan itu tidak harus dengan hukuman seperti itu. Jadi kita butuh, benar Bu Ratna tadi, kita butuh kolaborasi dengan guru yang lain, dari kepala sekolah, bisa wali murid, dan anak-anak sendiri, tentang budaya positif yang harus dilakukan di sekolah. Seperti itu. Gimana Bu Cahyani, mungkin ada tambahan? Ini senior kita ini Bu Cahyani tentang budaya positif. ya, silakan Bu Cahyaning jika ingin menanggapi diskusi Ini dari senior teman-teman. kita ini Bu Cahyaning tentang budaya positif. Caranya gimana ini Bu Cahyaning biar semua guru itu tahu kalau hukuman itu tidak bisa diterapkan di sekolah kita sekarang. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi soal budaya positif maupun segitiga restitusi. Semuanya ini tentang hukuman ada tadi. Ada yang anak itu minta dihukum, tidak mau direstitusi, itu banyak sekali. Oh ya, sebetulnya dari itu semua sih tergantung sama kitanya ya Bu ya. Bagaimana kita sebagai pemimpin pembelajaran itu untuk menyikapi apa langkah yang harus saya lakukan, seperti itu ya Bu. Jadi sebetulnya dari semua sisi itu kembali kepada kitanya, okay. Yang apabila kita menyikapi sebuah permasalahan dengan baik, juga dengan hati tenang, kemungkinan bisa terjadi segitiga restitusi. Tapi apabila nusewu dengan emosi, pastilah menjerumus ke dampak yang negatif ya, walaupun intinya itu sebetulnya kita itu mengarahkan gitu ya. Menuntun seperti itu ya. Betul, mengarahkan, menuntun. Nah, dari budaya positif sendiri, kalau kita itu kan ya harusnya bisa meyakinkan dulu. Nah, apa yang bisa diyakinkan dari seorang anak ini? Nah, misalkan kalau kamu bisa yakin bisa melakukan, ya wujudkan apa yang bisa kamu yakini ini, seperti itu ya. Dari budaya positif itu kan yang biasa kita terapkan itu kan ya sesuai dengan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan. Kalau di sini kan kita belajar nggih, ibu-ibu, bapak-bapak, bapak ibu. Bapaknya cuma satu ini. Oke. Apa itu, kita nggak ada senior junior, semuanya sama. Kita saling memenuhi, saling mengikuti, saling bekerja sama dalam mewujudkan Merdeka Belajar ini. Nah, itu kembali lagi dengan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid nih Bu, intinya. Ini agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis itu bagaimana? Dengan kita melakukan coaching, panjenengan pasti bisa bisa memahami tentang coaching itu sendiri. Nah, bagaimana meyakinkan dia dengan penuh hormat, bertanggung jawab, juga
intinya itu mewujudkan nilai-nilai kebajikan dari dirinya sendiri. Nah, meyakinkan bahwa oh anak itu sebetulnya bisa seperti itu. Jadi dari segitiga restitusi itu tadi intinya kan eh, keyakinan pada anak itu sendiri, ngaten nggih. Jadi kita itu hanya memberikan pengarahan. Oh, tadi kenapa nak terlambat? Maaf Bu, ini tadi saya tidak bisa berangkat sekolah pagi karena kebetulan sepatu saya robek, atau mungkin datang-datang langsung nangis. Tadi diamuk bapakku Bu. Nah, mungkin seperti itu kan terjadi juga. Kita membawanya dengan cara coaching halus. Nah, bagaimana kita bisa mengarahkan dia untuk bisa meyakini bahwa dia betul-betul bisa melakukan hal yang baik untuk dirinya sendiri, ngaten. Nggih. Menurut saya seperti itu, ngaten nggih. Tapi anak sekarang dan anak zaman dahulu itu memang berbeda sekali ya Bu Cahyani ya. Nggih, leres. Kalau anak yang zaman dahulu itu kalau dikasih tahu gurunya atau dinasehati pasti itu bisa memahami apa yang diinginkan seorang guru itu apa. Tapi kalau anak sekarang itu malah kayak melawan, kayak apa ya, bisa menjawab, bisa berargumentasi seperti itu. Ya, betul Bu. Apa itu karena perubahan zaman sekarang atau gimana ya? Nggih, Sedangkan kita sendiri kalau mau berbuat yang lebih itu kan nggak berani dengan anak. nggih. Nggih. Nah, itu tadi Bu. Intinya adalah bagaimana kita bisa ibaratnya jadi bestinya gitu ya. Jadi teman berarti, jadi Iya. bestie. Iya. Kita ada mode bisa jadi guru saat menjadi pemimpin pembelajaran di kelas. Nah, kita juga kan ada sesi P5 itu Bu. Nah, ambil temanya apa? Nah, temanya misalkan apa itu? Maaf. Kewirausahaan. Ya, boleh kewirausahaan atau gaya hidup yang berkelanjutan. Nah, kita coaching aja dulu. Nah, sebetulnya kamu tuh punya kelebihan apa ya? Sampean itu iso apa wae. Nah, misalnya seperti itu. Jadi semua anak itu sebenarnya bisa, sebenarnya mampu, yang mempunyai keahlian seperti itu ya. Betul. Tinggal kita menggalinya itu bagaimana, ngaten Bu. Seperti di lembaga kami, misalkan Mas Karim seperti itu ya. Iya, Karim. Jadi sudah tahu latar belakangnya seperti apa dari bapak yang maaf tidak bisa melihat, ibu yang buta huruf, buta aksara juga. Ya, jadi yang mengakibatkan dia itu aktif mencari perhatian. Nah, memang seperti itu. Jadi dari segi dia membaca sebetulnya memang dia bisa. Terus kita sebagai guru, nah tugas kita ini tugas kita nih mencari lodangnya itu di mana gitu ya. Oh, keistimewaan si anak ini gimana? Ibarat kita itu memoles memoles mutiara yang sudah tenggelam di lumpur gitu loh Bu. Ya, bagaimana kita menyisihkan lumpur-lumpur itu supaya bisa terlihat, oh ini mutiara sebetulnya. Ternyata seorang Karim itu bisa loh jadi kiper yang baik. Nah, seperti itu. Berarti keahlian anak itu tidak sama, ada yang di pengetahuan, ada yang ada di keterampilan, seperti itu. Jadi latar belakang siswa itu juga mempengaruhi nggih Bu nggih. Nggih. Nah, kita sebagai guru juga harus bisa memahami Bu latar belakangnya siswa itu bagaimana. Jangan hanya langsung jadi detektif dulu ini gurunya harusnya ya Bu ya. Jadi detektif kita harus tahu latar belakang murid kita satu-satu ini. Ya, bisa jadi. Kalau seorang guru kan harus bisa jadi apapun ya Bu. Multitasking. Iya, betul. Harus bisa jadi apapun, jadi
biasanya jadi apa? Nah, Perawat, harus bisa di sekolah, harus jadi betul. bisa deteksi. Dari budaya positif itu nanti bisa efeknya untuk menumbuh kembangkan karakter pada anak di situ. Cuman ya memang sulit, ibaratnya seumpama yang kebiasaannya terlalu kasar atau apa, kita harus bisa menghaluskan anak itu bagaimana. Itu tugas kita, mantan ya. Mantan Bu, mungkin bisa dilanjutkan teman-teman lain. Atas pemahamannya terhadap budaya positif dan jadi lebih paham apa kita sebagai guru itu harus melakukan apa waktu di awal pembelajaran, harus mengetahui karakteristik anak dulu, harus bisa mengetahui latar belakang, jadi kita bisa melangkah apa yang harus kita lakukan seperti itu. Nggih, Bu Septi ngoten. Terima kasih nggih. Nggih, sama-sama. Baik, terima kasih atas pendapat dari Bapak dan Ibu guru yang sudah sharing pengalamannya di sesi diskusi kita kali ini. Dan untuk sebelumnya saya ingin menyimpulkan diskusi kita hari ini itu budaya positif tadi itu memiliki 6 konsep inti ya. Yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru dan keyakinan kelas melalui segitiga restitusi. Nah, dengan melakukan 6 konsep tadi diharapkan siswa dapat mencari tahu apa kesalahan yang sudah dilakukan dan alasan melakukannya, serta siswa dapat mengetahui cara menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga dapat memunculkan kesadaran dan keyakinan positif dari diri siswa. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua yang telah hadir pada hari ini. Kami harap materi yang kami sampaikan bisa memberikan pemahaman yang lebih luas tentang budaya positif di sekolah. Saya ingin berpantun sedikit ya. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati dalam saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat atas atas kehadirannya di Gimit kali ini. Bu Septi ada sisi fotonya enggak Bu Septi? Enggak, kayaknya nanti di zoom saja, di screenshot saja. Teman-teman, terima kasih ya. Sama-sama, izin ya.
menggunakan